Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Customer Journey dan Marketing Funnel. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang buyer persona. Kali ini saya akan melanjutkan atau memperdalam masih tentang buyer persona. Kenapa kita bahas serius tentang buyer persona? Karena buyer persona ini yang akan kita gunakan atau akan menjadi bahan kita sebelum kita nantinya membuat customer journey mapping atau gambaran perjalanan pelanggan kita. Ya, buyer persona seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya, itu merupakan representasi atau tipikal target konsumen dari bisnis yang didapatkan dari hasil riset yang mendalam. Kemudian siapa yang berhak membuat buyer persona atau yang lebih tepat, lebih oke gitu ya untuk membuat buyer persona? Jawabannya adalah owner. Kenapa owner? Karena owner lah yang lebih mengetahui atau lebih tahu tentang seluk-beluk bagaimana bisnis itu akan di launching atau akan dilakukan, karena owner juga yang memiliki gagasan atau biasanya lebih mengetahui, tahu gambarannya, kemudian dia pokoknya lebih tahu segalanya tentang bisnis tersebut. Makanya owner lah yang paling berperan penting dalam membuat buyer persona tersebut. Tujuannya kemarin kita juga sudah bahas, mungkin di sini akan lebih saya perdalam lagi. Identifikasi itu sebagai cara manfaatnya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang akan ditawarkan di pasaran. Jadi dengan kita membuat buyer persona, kita akan dapat mengidentifikasi produk apa yang kira-kira bisa ditawarkan di pasaran. Kira-kira konsumen itu membutuhkan barang seperti apa sih gitu. Kemudian memahami target, memahami bagaimana konsumen Anda mengambil keputusan. Konsumen kita sebagai misal kita sebagai produsen, bagaimana kita memahami dari sudut pandang konsumen, sehingga dapat menentukan target pemasaran yang dibuat untuk meningkatkan penjualan. Jadi dengan kita mengetahui target kita siapa, target kita sudah tepat, itu akan lebih menguntungkan untuk produsen, yang itu nantinya akan berkesinambungan, akan menurun ke efektif dan efisien. Dengan kita mengetahui target, memahami target, kita akan lebih efektif dan efisien dalam menentukan strategi pemasaran, kemudian skala produksi. Kemudian selanjutnya, ini adalah cara-caranya untuk membuat buyer persona. Yang pertama, melakukan riset. Riset itu kita melihat bagaimana keadaan konsumen atau calon konsumen kita di lapangan. Kira-kira siapa nanti yang cocok kita untuk menerima atau menggunakan produk yang kita buat. Di antaranya kita harus mengetahui usia minimal ya ini. Usia, kemudian tempat tinggal, pendapatan, kemudian perilaku saat berbelanja itu seperti apa. Kenapa usia, tempat tinggal, dan pendapatan itu penting? Karena hal tersebut merupakan hal utama. Misalkan saja, kalau misal kita menjual produk skincare, tapi kita tidak melakukan riset dulu, kita asal jual saja, yang berarti kan target pasar kita tidak spesifik. Itu kemungkinan untuk terjual akan rendah. Ketika kita sudah melakukan riset, kita membidik konsumen kita atau calon konsumen kita di usia rata-rata 20 tahun hingga 35 tahun. Kemudian tempat tinggalnya itu ada di wilayah mungkin di Jawa Tengah mungkin ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pendapatan konsumen atau calon konsumen kita itu kira-kira di rentan 2 juta hingga 3 juta per bulan. Dengan mengetahui 3 hal tersebut, kita akan lebih gampang memasarkan kepada mereka yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Ketika kita memasarkan
skincare tersebut di uh, calon konsumen yang memiliki usia, misalkan katakanlah usianya 20 hingga 35 tahun sama, tapi pendapatan mereka per bulannya tidak sampai 1 juta, kemungkinan besar mereka tidak akan membeli skincare itu. Karena apa? Pendapatan mereka hanya cukup untuk mencukupi kehidupan mereka saja. Kemudian perilaku saat berbelanja, kemudian cara mengambil keputusan, dan kenali minat dan aktivitas apa saja yang disukainya. Kenapa kita perlu melihat perilaku saat berbelanja? Karena dengan kriteria tiga kriteria awal tadi, itu juga masih ada peluang kira-kira pasti ada konsumen yang tidak langsung membeli. Kemudian caranya mereka mengambil keputusan, apakah mereka langsung oke, saya akan beli skincare langsung? Itu tidak. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, di sini yang kedua adalah mengenai kenali masalah pelanggan. Jadi cara yang kedua untuk membuat buyer persona itu kenali masalah pelanggan. Di sini ada dua pertanyaan atau dua poin penting, yaitu apa masalah yang ingin diselesaikan oleh pelanggan potensial. Apa itu pelanggan potensial? Pelanggan potensial ya kira-kira yang sudah kita tahu tentang hal-hal tersebut, atau sudah kita tahu dari hasil riset. Ketika kita sudah tahu hal-hal yang ada di dalam riset ini, di pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita harus tahu juga masalah apa yang ingin diselesaikan. Kemudian hambatan apa saja yang mereka hadapi saat mencapai tujuan mereka. Jadi dalam membuat buyer persona itu kita juga harus menentukan kira-kira apa aja masalah yang sedang pelanggan hadapi atau calon konsumen kita. Kira-kira mereka membutuhkan apa? Kalau misalkan tadi produk skincare, kira-kira mereka membutuhkan apa? Masalahnya mereka. Misalkan di usia 20 hingga 35 tahun, itu ada orang-orang yang masih membutuhkan misalkan krim untuk anti aging atau anti penuaan dini atau krim anti jerawat. Masalah mereka berjerawat, kemudian mereka belum menemukan skincare dengan kandungan yang mungkin skincare kita miliki itu ada kandungan-kandungan yang baik untuk kulit yang berjerawat. Mereka belum menemukan kandungan tersebut di produk lain. Kemudian dari jaminan harganya, kemudian dari klaim atau izin dari BPOM-nya, itu misalkan ya produk skincare tersebut sudah ber-BPOM. Nah, itu masalah yang mereka hadapi. Mereka belum menemukan produk yang kandungannya cocok, kemudian belum berizin BPOM, kemudian juga ya intinya masalah mereka belum menemukan skincare yang cocok. Nah, dari situlah kita akan tahu, oke, kita akan membuat skincare yang kira-kira dibutuhkan oleh calon pelanggan kita. Kalaupun misalnya ketika kita sudah menemukan calon pelanggan atau buyer persona, kemudian ada ingredient yang di produk kita yang belum kita kemudian ada ingredient yang diinginkan konsumen tapi produk kita belum memiliki ingredient tersebut, itu akan menjadi koreksi bagi kita sebagai produsen untuk memperbaiki produk tersebut. Mungkin bisa dengan kita melakukan inovasi atau perbaikan dalam produk tersebut sebelum kita launching. Dengan begitu kita akan menjadi solusi untuk calon konsumen tersebut, yang berarti ketika kita sudah memberikan solusi tersebut, maka para konsumen atau calon konsumen kemungkinan besar akan membeli produk kita. Kemudian hambatan apa saja yang mereka hadapi saat mencapai tujuan mereka. Nah, dari kedua poin tersebut, semua problem di atas
akan berkaitan dengan produk-produk tersebut. Oke, itu saja dari saya. Dan nanti kita lanjutkan di video berikutnya.